Siapa yang menjegal Anies Baswedan untuk bisa maju di Pilgub DKI Jakarta? Ternyata yang menjegal Anies Baswedan itu bukan PKS, bukan Kim, bukan PKB, bukan Nasdem, bukan juga Jokowi. Terus siapa dong yang menjegal Anies Baswedan ini? Kita akan temukan jawabannya. Nah, kali ini kita akan membahas politik. Mungkin di antara kalian ada yang sama sekali tidak suka dengan politik, awam dengan politik, tapi gak apa-apa. Di sini saya akan memberikan satu kronologi singkatnya aja. Jadi sekarang yang lagi viral itu tentang isu penjegalan Anies Baswedan bisa maju di Pilgub DKI. Kronologi singkatnya sih begini. Anies itu dideklarasikan oleh PKS untuk menjadi cagup. Kemudian dikunci oleh wakilnya dari PKS, Sohibul Iman. Dan PKS memberikan satu tugas kepada Anies Baswedan untuk mencari tambahan kursi melengkapi koalisi. Karena untuk bisa maju cagup dan cawagup DKI itu harus cukup kursinya. Dan Anies diberi tugas itu. Diberi tenggat waktu yaitu 40 hari. Cuma Anies tidak bisa memenuhi permintaan PKS menambah kursi, begitu loh. Karena kenapa Anies tidak bisa memenuhi? Karena Anies harapannya wakilnya itu bukan dari PKS, bukan Sohibul Iman. Kenapa? Dikarenakan kolam suaranya sama. PKS itu Islam kanan, kemudian Anies juga Islam kanan. Dan Anies maunya lebih efektif, yaitu wakilnya kalau tidak dari nasionalis, ya dari Islam moderat. Itu maunya Anies. Nah makanya dari situ PKS pun akhirnya tersinggung, ya kan. Akhirnya dia berbeloklah ke Kim, Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Prabowo, begitu loh. Maka sekarang diperkirakan Kim itu gubernurnya Ridwan Kamil, wakilnya adalah Sohibul Iman dari PKS, begitu loh. Kali ini kan lengkap, Ridwan Kamil nasionalis, Sohibul Iman Islam kanan. Maka ketika PKS membelot ke Kim, Anies pun jadi tidak punya perahu, gitu loh. Kan dia itu bukan orang partai, jadi kemungkinan Anies tidak bisa berlayar. Apalagi tadi pagi kemarin malam Nasdem itu juga merapat ke Prabowo, ke Kim. Jadi Anies semakin tidak punya perahu untuk bisa berlayar di Pilgub DKI. Maka dimungkinkan Ridwan Kamil dan Sohibul Iman ini, gubernur dan wakil gubernur ini, akan melawan calon independen. Karena calon independennya sudah diloloskan, sudah diterima ketentuannya, begitu loh. Jadi Anies tidak bisa berlayar. Itu kemungkinannya. Nah, kembali ke pertanyaan di awal, siapa sih sebenarnya yang menjegal Anies Baswedan untuk bisa maju di Pilgub DKI? Oke, sebelum kita masuk ke jawabannya, perhatikan dulu perkataan dari salah satu filosof Yunani, ya. Perhatikan ini. Kalau kamu ingin tahu siapa yang mengendalikan hidupmu, maka lihatlah siapa orang yang tidak boleh kamu kritik, maka dialah yang mengendalikanmu. Sederhananya akan saya jawab adalah begini. Kalau kamu ingin tahu siapa sih yang mengendalikan hidup saya, gampang banget. Coba kamu lihat idola kamu, orang yang kamu idolakan, yang kamu sukai. Ketika ada orang lain mengkritik idolamu itu, kamu marah. Boro-boro kamu mau mengkritik dia, ada orang mengkritik dia aja kamu marah, ya kan? Kamu sendiri tidak bisa mengkritik dia karena saking mengidolakannya sama dia. Maka fix itu adalah idola kamu itu adalah orang yang mengendalikan hidupmu, begitu. Nah, kita juga sering dapati nih, di antara kita ada yang mengalami keadaan seperti ini. 2014, 2019 benci banget itu sama yang namanya Prabowo, ya kan? Di 2024 dia ngefan banget sama Prabowo. Ada kan yang begitu? Atau 2014, 2019 idola banget tuh sama Jokowi, dibela mati-matian itu Jokowi. Di 2024 sekarang habis-habisan kritik Jokowi, habis-habisan ngebully Jokowi. Ada kan yang punya yang mengalami keadaan seperti itu. Nah, harapan saya bagi kalian yang punya perasaan seperti itu, tolong stop di tahun 2024 ini. Sudah berhenti.
karena itu adalah bagian dari mentalitas seorang budak. Saya tidak bisa mungkin juga mengarahkan cara Anda berpikir, tapi minimal saya memberikan satu opsi. Ini loh cara berpikir itu, ternyata ada cara berpikir yang lain, tidak seperti itu yang kamu anggap benar. Masih ada opsi kebenaran cara berpikir yang lain. Minimal saya sampaikan itu. Silakan Anda pilih. Jangan sampai Anda seperti kondisi orang-orang tadi. Dulu mengidolakan mati-matian, sekarang mati-matian juga menghina. Dulu itu artinya apa? Itu adalah mentalitas budak. Kenapa saya katakan mentalitas budak? Dikarenakan Anda mengidolakan seseorang itu justru bukan buat kepentingan Anda, buat kepentingan orang lain gitu loh. Contoh, habis-habisan ya kan menghina, katakan dulu gak suka banget dengan Jokowi. Jokowi di tahun 2024 gabung sama Prabowo, ya kan? Gabung tuh sama Prabowo. Nah, itu artinya kamu membela seseorang tuh bukan buat kepentinganmu, tapi untuk kepentingannya Jokowi. Ketika Jokowinya gabung dengan Prabowo, kamu cari inang baru, cari tokoh lain yang akan kamu idolakan lagi mati-matian. Terus aja begitu. Nanti idola ini yang kamu mati-matian bela-belain, dapat jabatan, gabung lagi ke musuhnya, yang dianggap musuh oleh kamu cari lagi inang baru. Itu kan budak. Tahu kan budak? Dia punya majikan, majikannya misalkan pergi, ya cari majikan baru lagi. Terus aja begitu. Itu mentalitas budak, tidak merdeka. Cobalah mengidolakan itu yang menguntungkan kamu gitu loh. Ya kan? Contoh, idolain nabi kamu gitu loh. Mati-matian belain idola kamu, itu kan nabi kamu. Itu ada untungnya ya kan? Kamu hidup bisa menjadi lebih baik karena mengikuti sifat-sifat nabimu. Di akhirat kamu bisa lebih selamat, kan begitu. Kehidupanmu akan lebih tertata karena mengikuti tata cara hidup nabi. Itu baru benar. Itu cara mengidolakan, bukan mentalitas budak. Kalau kamu mengidolakan politikus sampai mati-matian begitu, itu namanya mentalitas budak gitu loh. Jadi kamu diatur hidupnya oleh dia gitu loh. Nah, ini yang akan saya sampaikan dalam video ini sebenarnya bukan politik, tapi cobalah 2024 ini stop mempunyai mentalitas budak. Cobalah berpikir merdeka gitu loh. Ya kan? Kalau mau mengidolakan seseorang itu pakai rasional gitu, nggak usah berlebihan, nggak usah mati-matian begitu gitu loh. Santai aja, ya kan? Jadilah orang merdeka. Coba kalau mengidolakan sesuatu itu dilihat untung ruginya. Ini untungnya buat saya apa gitu loh. Nggak usah mati-matian begitu. Nah, sekarang saya akan coba jawab. Jadi siapa dong bang yang menjegal Anies? Percaya nggak yang menjegal Anies itu siapa? Saya. Wah bang, emang lu siapa? Sok-sokan bisa jegal Anies. Ya memang saya. Yang jegal Anies itu saya. Kenapa saya bisa katakan saya dalam tanda kutip gitu loh? Karena yang merasa Anies dijegal itu ya sebenarnya para pendukungnya. Misalkan saya pendukung Anies. Kenapa saya merasa Anies itu dijegal, dikhianati, wah dizolimi dan saya. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena saya menjadikan Anies sebagai idola yang tidak boleh dikritisi. Maka Anieslah yang mengatur hidup saya, begitu. Anies dikritik, saya marah. Anies dikritik, saya ngambek, ya kan tuh. Anies dikritik, saya lawan. Itu artinya Anieslah yang mengatur hidup saya, begitu loh. Jadi yang merasa Anies dijegal, Anies dijolimi, ya orang yang diatur hidupnya oleh Anies. Maka saya katakan, siapa yang menjegal Anies? Saya, begitulah ya. Nah, itulah ya, ini saya bahas politik pasti akan rame nih ya, maksudnya akan pro kontra. Tapi perlu kalian ketahui, saya punya mengambil satu poin dari pembahasan ini semua adalah tentang sebuah cara berpikir. Ayo berpikir merdeka, jangan mau diatur-atur oleh cara berpikirnya orang lain gitu loh. Coba
Kalau kita mau berpikir itu boleh ambil pikirannya orang, tapi itu kita filter dulu. Kira-kira ini bermanfaat gak untuk kita? Jangan sampai kita diarahkan, dibelokkan udah kayak bebek aja gitu loh. Cobalah berpikir untuk berpikir merdeka. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan di 2024 ini kita tidak lagi ada yang fanatik berlebihan terhadap tokoh politik, karena itu hanya akan memecah belah bangsa.